itulah yang sangat semangat untuk kita mendapatkan hidayah. Maka tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau tunjukkan, beliau arahkan kita kepada hal tersebut. Dan tidak ada jalan yang bisa menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah, kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau telah memberikan peringatan yang sekeras-kerasnya akan hal tersebut. Maka tentunya salawat kita sebagai bentuk syukur atas jasa-jasa beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utlu, bacalah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW untuk membaca. Dan di sini perintah bacaan berbeda dengan perintah bacaan yang ada pada surah Al-Alaq. Yang mana pada surah Al-Alaq perintah bacaan, perintah untuk membaca itu dengan Iqra. Adapun utlu, maka kata para ulama kita di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya utlu yang dia bermakna tilawah, dia tidak hanya sekedar perintah bacaan yang biasa, tapi utlu di sini membaca yang diiringi dengan ittiba', diiringi dengan mengikuti apa yang dibaca. Maka ketika ada perintah utlu, bacalah, maknanya adalah ittabi'u. Jadi setiap ada perintah bacaan utlu, bacalah, itu maknanya adalah ittabi'u. Ikutilah apa yang kamu baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah untuk membaca yang disertai dengan mengikuti. Tentunya bagaimana caranya kita mengikuti apa yang kita baca dari Al-Quran? Maka tidak ada yang bisa membuat kita mengikuti apa yang kita baca kecuali dengan memahami tentang makna Al-Quran, tentang makna tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di situ kita diinginkan dari bacaan kita itu untuk kita menghayatinya, memahami apa yang kita baca. Sehingga ketika ada makna perintah yang harusnya kita lakukan, maka kita lakukan perintah tersebut. Dan ketika ada makna larangan, maka kita tinggalkan larangan tersebut dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis shalah, kemudian ayat berikutnya atau lafaz berikutnya dalam ayat ini, dan tegakkanlah salat. Kalau kita perhatikan di sini ada perintah membaca Al-Qur'an, setelah itu perintah untuk menegakkan salat. Isyarat bahwasanya sebaik-baik waktu kita membaca Al-Qur'an adalah ketika kita salat. Yang mana ketika kita salat, kita membaca Al-Qur'an, disitulah kita hendaknya menghadirkan makna-makna Al-Quran. Jadi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka kalau kita melihat sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bacaan Al-Quran beliau, banyaknya yang beliau baca dari Al-Quran itu kebanyakannya itu dibaca
pada saat beliau sholat malam. Berarti ayat ini juga perintah kepada kita ya untuk kita menjaga sholat malam dengan bacaan Al-Quran kita. Artinya apa yang kita sudah hafalkan dari ayat-ayat Al-Quran, juz per juz dari ayat-ayat Al-Quran, kita murojaahnya itu ketika kita sholat malam. Karena itulah perintah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Artinya ketika salat itu dibaca apa yang sudah diwahyukan, apa yang telah dihafalkan. Karena dengan seperti itu sungguh betul-betul salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Orang yang betul-betul menjaga salat malamnya, maka insya Allah dialah orang-orang yang betul-betul akan menjaga dirinya dari perbuatan kemaksiatan, menjaga dirinya dari perbuatan keji dan juga kemungkaran yang lainnya. Wala dzikrullahi akbar. Kemudian ayat berikutnya, dan ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu akbar, paling besar. Artinya amalan yang paling besar itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Tentang ahamiyah, pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. La itu adalah benar-benar taukid. Dan benar-benar zikir kepada Allah itu adalah akbar, paling besar. Apa yang paling besar? Paling besar urusannya. Paling besar pahalanya, kedudukannya. Kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya amalan zikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling besar. Kenapa? Karena seluruh amalan yang ada, dari amalan-amalan ibadah dan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, itu tujuannya adalah agar iqamatul dzikrillah, untuk menegakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apapun itu tujuannya adalah agar dengan amalan itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal. Amal apapun itu, maka pasti ada pada amalan tersebut bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari bacaan Al-Qur'an kita, dari salat malam kita, dari zikir yang kita lakukan, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak akan sia-sia. Allah tahu apa konsekuensi dari Allah tahu tentang amalan kita. Konsekuensinya adalah Allah akan membalasnya dengan jaza hasanah, dengan balasan kebaikan. Semisal dengan apa yang kita amalkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah satu poin yang penting bagi kita, bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara yang menggambarkan pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zikir kepada Allah taala itu merupakan akbaru min kulli syai'. Dia adalah perkara yang sangat besar dari segala apapun itu. Dari seluruh perkara yang ada, tidak ada yang paling besar kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Perkara dunia ini semuanya terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Apa saja yang ada pada perkara dunia itu terlaknat. Bayangkan. Dunia terlaknat. Kenapa bisa dunia terlaknat? Karena dunia ini dialah yang paling besar pengaruhnya dalam hati kita, memalingkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sampai mengatakan ad-dunya mal'unah.
Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan apa saja yang ada dalam dunia ini semua terlaknat. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Artinya hal-hal yang kita amalkan dari perkara dunia, selama dia tidak melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila perkara dunia yang kita sibuk dengannya kemudian dia melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia yang dimasukkan oleh Nabi kita. Dialah orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syaitan berusaha untuk kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kemudian tidak melaksanakan salat malam, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara dunia, apalagi sekarang musim sepak bola. Sepak bola Piala Dunia. Nah ini dia tontonannya ini pada malam-malam ya, malam hari. Nobar-nobar, banyak sekarang nobar-nobar. Yang membuat hati kita itu lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari bagaimana hukum nonton nobar ya. Yang jelas selama perkara dunia ini bisa membuat kita lalai dari zikir kepada Allah, maka itulah dia yang terlaknat. Yang dimasukkan dalam hadis Nabi kita. Wa alimun wa muta'allim. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang mulia ini. Dan orang yang alim, dialah orang yang insya Allah tidak Allah berikan laknat kepadanya. Wa muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu. Orang yang berilmu, dialah yang mengetahui tentang hal-hal yang bisa mencegah dia dari amalan-amalan yang bisa melalaikan dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang paling tahu bagaimana memanfaatkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang pandai-pandai menggunakan waktunya untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang tidak dilalaikan dari perkara apapun yang dia lakukan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang muta'allim, orang yang baru belajar ilmu, dengan sibuknya dia dengan ilmu, maka dengan sibuknya dia belajar itu, dia juga dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah, orang dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia juga dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Dan alhamdulillah pada hari ini hampir seluruh hari yang kita lewati dari mulai dari pagi sore kemudian ya maghrib ini lagi, masya Allah, penuh dengan ilmu. Disibukkan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang betul-betul beriman, untuk menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil oleh orang-orang beriman. Karena orang-orang berimanlah yang dia mengambil faedah, mengambil manfaat dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-firman-Nya setelah adanya panggilan dari Allah kepada mereka orang-orang beriman. Selain orang beriman, maka orang-orang yang mereka lalai daripada apa yang menjadi keharusan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dalam artian banyak-banyak berzikirlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, yaitu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menggambarkan kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan semuanya dengan bertasbih.
kepada Allah Subhanahu wa taala, bukrata wa asila. Baik itu pada pagi hari maupun pada sore hari. Di pagi hari kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, karena disitulah kita mengawali, memulai aktivitas dunia kita. Jangan sampai ketika kita memulai aktivitas dunia kita, kita dilalaikan dari berzikir kepada Allah. Maka kita mulai aktivitas pagi kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asila, dan pada petang hari itu pada saat kita akan beristirahat, mengakhiri segala aktivitas kita di dunia ini, maka juga kita hendaknya jaga agar kita akhiri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Sebelum kita istirahat pada malam harinya. Diperintahkan kita menjaga zikir, berzikir yang banyak. Siapa yang perintahkan ini? Allah. Maka karena Allah yang langsung memerintahkan kepada kita untuk berzikir dengan banyak, maka hendaknya kita jaga ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. Kemudian perkara yang ketiga, di antara hal yang menggambarkan pentingnya amalan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyertai seluruh amalan apapun. Sebagaimana yang telah kita singgung pada awal pembahasan kita tadi. Bahwasanya amalan-amalan itu diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala liiqamati dzikrillah, untuk tegaknya, untuk kita menegakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastilah seluruh amalan-amalan itu ada padanya bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, sangat jelas sekali ada bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Wa aqimis salata li dzikri. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri, dalam surat Thaha. Itu kisah ketika Nabi Musa alaihissalam itu telah dibuat perjanjian untuk kemudian Allah akan bertemu dengannya di Bukit Tursinin, ya, Bukit Tur, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menampakkan wajahnya kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah mengatakan, innani anallahu, sungguh saya adalah Allah, la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali saya, fa'buduni, maka sembahlah saya, ibadahlah kepada saya, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka amalan ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk kita mengingat Allah, menyebut nama Allah. Karena zikir itu bisa bermakna mengingat dan juga bisa bermakna menyebut, yaitu menyebut dengan lisan, dengan lafaz, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir, hendaknya zikir-zikir yang kita ucapkan itu ada padanya bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu sangat sempurna sekali. Sangat sempurna, tidak ada hanya lafaz Allah saja, tidak ada. Ya, berzikir Allah, Allah tidak ada. Allah ajarkan, apa Nabi kita ajarkan kepada kita, berzikir itu sempurna, ada padanya bentuk pujian yang sangat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang tujuan dari zikir itu agar kita apa? Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan ada pujian, kapan ada zikir yang tidak ada padanya pujian kepada Allah, maka dipertanyakan zikirnya. Dipertanyakan zikirnya. Nah, karena tidaklah dikatakan orang berzikir kecuali dia pasti mengagungkan dan memuji dengan pujian yang sangat sempurna, besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat, ya,
untuk berzikir kepadaku. Apalagi amalan yang lebih besar daripada salat, seperti amalan jihad fi sabilillah. Amalan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah. Di situ juga kita diperintahkan untuk berzikir. Padahal kondisi ketika kita berperang, berjihad, kondisi yang kita pasti bisa bayangkan bagaimana ketegangan yang luar biasa. Kadang kita sudah tidak konsentrasi lagi untuk berzikir. Karena kita akan bayangkan, kita akan menghadapi kematian kita. Karena ketika kita berjihad, memperjuangkan agama Allah, berperang, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan antara hidup dan mati. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, ketika kalian berjumpa dengan sekelompok dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, fathbutu, maka kokohlah diri kalian ketika itu. Tenangkan diri kalian, kokoh kalian, dan bantu kekokohan hati kalian dengan berzikir kepada Allah. Fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaklah berzikir ketika kondisi seperti ini, kondisi yang amat sangat tegang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum, maka semoga kalian akan mendapatkan falah, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata la'alla, kalau datangnya dari Allah dan Rasulnya, itu maknanya pasti. Ya, maknanya pasti. Jadi setiap lafaz la'alla, la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun, itu maknanya semua pasti. Pasti kalian akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan, pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah, pasti kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan la'alla yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Maka itu la'alla ya bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi. La'alla. Tapi kalau la'allanya Allah Subhanahu wa taala, la'alla, sebagaimana dalam hadis juga tentang ya sahabat Nabi yang mengeluh, yang dia berdagang untuk membantu biaya saudaranya yang belajar di sisi Nabi SAW. Yang awalnya berganti-gantian mereka. Namun ternyata yang satu ini tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi berdagang. Dia minta saudaranya yang berdagang, kamu saja berdagang, saya yang belajar. Nah saking asiknya belajar di sisi Nabi SAW. Tidak mau lagi berdagang. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, la'allaka turzaku bih. Ya. Maka kata la'alla di situ bukan semoga, ya. Bukan artinya ada spekulasi, bisa jadi bisa tidak. Tapi pasti kamu akan mendapatkan rezeki dengan membiayai saudaramu belajar. Ya. Maka subhanallah. Dalam ayat ini, kita kembali pada ayat ini, la'allakum tuflihun. Semoga kalian mendapatkan kemenangan. Ya semoga artinya pasti kalian akan mendapat kemenangan. Ketika apa? Ketika kalian menghadapi situasi yang genting, yang sedang sangat tegang, ketika berperang, berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi amalan yang besar seperti jihad ini, kita juga harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan apapun, mulai dari amalan yang paling kecil sampai amalan yang besar seperti jihad fi sabilillah. Karena jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Adalah puncak urusan Islam. Puncak semua syariat Islam itu ada pada jihad fi sabilillah. Karena dengan jihad fi sabilillah itu tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala, tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dengan jihad yang syar'i, bukan jihad yang yang asal-asalan, bukan. Jihad yang syar'i, jihad yang berada di bawah izin dari pemerintah, di bawah bendera pemerintah kaum muslimin. Ya. Bukan kita bikin bendera sendiri kemudian kita mengabaikan
pemerintah kita dalam berjihad. Tidak, bukan seperti itu jihad yang benar. Nah, kemudian di antara hal yang menggambarkan pentingnya zikir kepada Allah adalah zikir kepada Allah itu Allah jadikan dia sebagai khitamul a'malis salihah. Dia adalah hal yang menutup amalan-amalan kebaikan kita. Maka apapun amalan kebaikan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah di situ ada bentuk zikir kita ketika kita mengakhiri amalan tersebut. Mengakhiri amalan ibadah dan amalan saleh kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ya. Dan hendaknya kalian wahai kaum muslimin, orang yang beriman, menyempurnakan al-iddah, yaitu bilangan bulan puasa 30 hari atau 29 hari sesuai dengan ru'yatul hilal. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Setelah kalian sempurnakan bilangan puasa kalian sebulan penuh, maka hendaknya kalian tutup dengan bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takbir bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian. La'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa. Kemudian juga bagaimana kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ketika kita selesai manasik haji kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat jasa nenek-nenek moyang kalian. Bahkan hendaknya zikir yang kalian lakukan ketika selesai manasik itu asyadda dzikra, lebih kuat zikirnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berzikir ketika kita menutup amalan haji kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita salat. Dalam Al-Quran juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103, 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ya. Apabila kalian telah menyelesaikan salat kalian, maka tutup amalan salat kalian dengan berzikir kepada Allah. Apakah dalam keadaan qiyamah, dalam keadaan berdiri kalian, ataukah dalam keadaan qu'ud, duduk, atau ala junubikum, ataukah dalam keadaan kalian berada di lambung-lambung kalian atau berbaring. Maka bagaimanapun keadaan kalian ketika selesai melaksanakan salat, maka tutup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini qiyaman, qu'udan, berdiri, duduk, dan ini ketika berzikir kepada Allah pada salat malam. Adapun ketika sholat 5 waktu ini, jangan berdiri. Ya, ada kebanyakan ya jamaah itu habis sholat berdiri cari tempat, ya, apa di tempat yang baru dia duduk di situ lagi, dia berzikir atau dia buka-buka HP atau apa, tidak. Tetap dia duduk dan jangan berpaling sebelum imam berpaling. Itu yang sunnah, ya. Nah, jadi tetap duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disunnahkan oleh Nabi kita dan diamalkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian setelah salam imam kemudian dia berdiri berpaling. Jangan, dia duduk bertahan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara yang kelima yang menggambarkan kepada kita pentingnya perkara zikir ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia sebagai penutup kehidupan manusia. Artinya jangan sampai kita menutup kehidupan kita, mengakhiri kehidupan kita dengan ketika kita menghadapi kematian tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah.
Karena itu ciri-ciri su'ul khatimah. Ciri-ciri su'ul khatimah adalah orang ketika dia meninggal dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diupayakan agar kita nanti mati ucapan yang kita ucapkan adalah zikir, dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Daud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya ketika dia akhiri kehidupannya, maka ucapan yang terakhir dia ucapkan ketika kondisi seperti itu adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka pasti masuk surga. Ini isyarat bahwasanya kita jaga kondisi ini. Karena tidak bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang kita butuh doa untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa ketika mengakhiri kehidupan kita dengan berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Dengannya kita mengakui tidak ada benar-benar yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bantu, Nabi perintahkan kepada umatnya, siapa saja yang menghadiri kematian saudaranya, melihat kondisi saudaranya dalam keadaan sakarat, bantu dengan talqin agar dia bisa mengakhiri kehidupannya dengan la ilaha illallah, bagi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, tuntunkan orang-orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian, saudara-saudara kalian, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang kita sampaikan adalah perkara yang menggambarkan kepada kita tentang pentingnya amalan zikir. Belum kalau kita bahas tentang amalan tentang keutamaan, al-fadl, kelebihan, pahala yang lebih bagi orang-orang yang mengkondisikan dirinya selalu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah, yang mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja al halaqatin min ashabihi. Pernah itu Rasulullah SAW tiba-tiba keluar dari rumahnya menuju halaqah majlis yang ketika itu diadakan oleh para sahabat beliau. Maka Nabi tanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini?" Ya. Artinya Nabi tidak tahu karena tidak terdengar adanya zikir-zikir, ya. Kalau Nabi tahu ada zikir-zikir, ya, kedengaran dari rumah beliau karena jarak antar rumah beliau dengan, ya. Nabi tidak dengar adanya bentuk zikir-zikir. Tiba-tiba Nabi keluar. Nabi bertanyakan kepada para sahabatnya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk?" Nah, maka para sahabat kata, "Jelasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana wa ma manna bihi alaina." Wahai Nabi, kami duduk di sini berzikir kepada Allah dan memuji kepadanya atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kami dan atas apa yang Allah telah anugerahkan berupa nikmat yang besar kepada kami. Artinya para sahabat ini berzikir kepada Allah dalam bentuk mengingat dulu mereka di masa jahiliyah begini, ya. Setelah adanya dakwah Nabi, arahan Nabi, ya, sehingga mereka mendapatkan hidayah Islam. Maka kemudian mereka memuji kepada Allah. Bentuk pujian mereka berzikir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi mengatakan, "Allah ma ajlasakum illa hadza." Apakah kalian berani bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membuat kalian duduk di majelis ini kecuali dengan alasan seperti yang kalian sebutkan tadi, itu karena berzikir kepada Allah yang membuat kalian duduk bermajelis karena kalian dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, "Allah ma ajlasana illa hadza." Ya demi Allah kami berani bersumpah demi Allah wahai Nabi, tidak ada yang membuat kami duduk di majelis ini kecuali
karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Amma inni lam akun astakhlifkum tuhmatan lakum." Adapun saya, bukanlah saya itu meminta kalian untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tuduhan yang bukan-bukan kepada kalian, bukan, ya. Saya meminta kalian bersumpah karena saya heran, Nabi mengatakan, saya heran saja. Karena tadi saya pas di rumah, datang Jibril, atani Jibril, wa akhbaroni, dia mengabarkan kepadaku, annallaha yatabaha bikumul malaikah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bayangkan Jibril sampai turun kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengabarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini sangat dibanggakan, dipuji-puji orang yang berada di tempat majelis tersebut. Subhanallah. Di hadapan para malaikat-malaikat. Dan kita bayangkan, ya, kondisi ini itu juga sama seperti kita saat sekarang ini. Ya, mudah-mudahan ini merupakan bentuk zikir kita kepada Allah untuk mengingatkan kita tentang besarnya hidayah Islam, besarnya makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak ada Jibril datang mengabarkan, tapi insya Allah maknanya sama. Insya Allah kita semua ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lainnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya laqitu Ibrahim lailata usriya bi, faqala ya Muhammad, akri ummataka minni assalam." Jadi Nabi mengatakan, saya pernah berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di malam saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu artinya Allah memperjalankan hambanya yang mulia itu Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya naikkan dia ke atas langit. Maka pada peristiwa tersebut beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim sampai meminta kepada Nabi untuk mengucapkan dan menyampaikan salamnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Akri ummataka minni assalam. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dariku salam. Ya. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, anna jannata thayyibatut turbah. Surga itu tanah yang sangat indah. Tanah yang sangat indah. Wa anha qi'an. Surga itu lembah. Ya, tahu lembah? Ya. Yaitu yang diapit gunung, ya, daerah yang di bawah gunung. Nah, ya, setelah selesai hadis ini ya kita istirahat karena sudah waktu Isya. Nah, dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, dia kabarkan kepada umat wahai Muhammad, surga itu indah, surga itu lembah yang sangat indah, ya. Dan tanaman-tanaman yang ada di surga itulah dia bentuk zikir-zikir umatmu. Anna gharasaha hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang umatmu pernah lafadzkan dari zikir-zikir kepada Allah, apakah itu alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka itu akan berwujud surga-surga, taman-taman surga nanti di akhirat. Bayangkan ini Nabiullah Ibrahim sampai ya serius sekali menyampaikan hal tersebut kepada umat Nabi Muhammad, menunjukkan pentingnya dan kelebihan, keutamaan daripada amalan zikir. Zikir kita ini akan menjadi taman-taman surga, dan sebenarnya pembahasannya masih panjang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat karena kita terbatas waktu. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini menambah ilmu dan iman kita kepada Allah dan membuat kita semakin serius lagi, semakin menata waktu kita untuk jangan sampai lewat waktu kita kecuali
kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri, mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan, dan kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.